kekosongan, kuantum, dan cara memahaminya. Untuk memahami bahwa dunia ini pada dasarnya kosong, kita perlu menurunkan cara melihat realitas. Dari tingkat sehari-hari, ke tingkat paling dasar, tingkat kuantum. Di dunia yang biasa kita alami, segala sesuatu tampak padat, meja terasa keras, tubuh terasa nyata, benda seolah berdiri sendiri dan terpisah. Namun ketika sains menelusuri lebih dalam, lapisan demi lapisan realitas dibuka, dan di sanalah pandangan kita mulai runtuh. Pada tingkat atom, kita menemukan bahwa benda padat, sebagian besar adalah ruang kosong. Inti atom sangat kecil, sementara elektron tidak pernah benar-benar mengelilingi. Seperti planet mengitari matahari. Dalam fisika kuantum, elektron tidak memiliki posisi pasti. Ia hadir sebagai probabilitas, kemungkinan untuk muncul di titik tertentu. Jika dan hanya jika ada pengukuran. Artinya, sebelum dia mati, partikel tidak berada di satu tempat. Ia tidak ada, seperti yang kita bayangkan. Ia berada dalam keadaan potensi. Inilah titik pentingnya, realitas pada tingkat terdalam, bukan kumpulan benda, melainkan medan kemungkinan. Sesuatu baru tampak, nyata. Ketika ada proses pengamatan, dan pengamatan itu, selalu melibatkan kesadaran, bukan berarti pikiran manusia menciptakan dunia, melainkan bahwa dunia, tidak bisa dilepaskan dari proses penyadaran. Tanpa pengamatan, yang ada hanyalah gelombang kemungkinan. Tanpa kesadaran, realitas tidak memiliki bentuk yang pasti. Dari sini, pemahaman tentang kekosongan muncul. Kekosongan bukan ketiadaan. Kekosongan adalah ruang, di mana segala kemungkinan bisa muncul. Seperti ruang hampa kosmik, gelap, sunyi, dan tampak kosong. Namun justru dari sanalah, bintang lahir dan galaksi terbentuk. Kesadaran bekerja dengan cara yang sama. Kesadaran itu sendiri tidak memiliki bentuk. Ia tidak punya warna, tidak punya identitas, tidak bisa ditangkap sebagai objek. Namun di dalam kesadaran itulah, pikiran muncul, emosi bergerak, dan dunia terasa hidup. Pikiran adalah gelombang, perasaan adalah getaran, pengalaman adalah pola sementara. Tetapi kesadaran adalah ruang tempat semuanya terjadi. Ketika satu pikiran berhenti, kesadaran tidak berkurang. Ketika satu identitas runtuh, kesadaran tidak terluka, karena ia tidak bergantung pada bentuk apapun. Kesalahan manusia bukan pada hidup di dunia, melainkan pada mengira bahwa dirinya adalah bentuk yang sementara itu. Padahal, seperti dalam teori kuantum, bentuk hanyalah hasil pengamatan sesaat dari medan kemungkinan yang lebih luas. Ketika ini dipahami, hidup tidak harus ditinggalkan, tidak perlu disangkal, justru hidup dijalani dengan lebih ringan, karena yang benar-benar ada, bukanlah dunia yang padat dan kaku, melainkan proses yang terus terjadi di dalam ruang